Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita kembali lagi belajar fisika. Masih di bab yang sama, yaitu bab listrik statis. Akan tetapi untuk video kali ini kita akan membahas materi-materi seputar potensial listrik, energi potensial listrik. Kemudian kita membahas kapasitor yang dirangkai secara seri maupun paralel. Kemudian ada energi kapasitor, dan nanti yang terakhir kita akan membahas mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman untuk menyiapkan terlebih dahulu alat tulis. Silakan kalian catat poin-poin penting yang saya sampaikan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita membahas mengenai materi yang pertama, yaitu energi potensial listrik. Kita masuk ke pengertian. Energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Nah, energi potensial listrik ini biasa kita rumuskan, yaitu EP sama dengan W sama dengan FR sama dengan Q1 dikalikan Q2 per R dikalikan R. Atau bisa kita tuliskan dengan EP sama dengan K dikali Q1 dikalikan Q2 per R, di mana EP ini energi potensial listrik, satuannya Joule, kemudian untuk K-nya itu konstanta, Q-nya muatan uji dengan satuan Coulomb, dan R-nya jarak antar muatan tersebut. Nah, satuannya meter. Oke, kita langsung ke contoh soal. Apabila ada dua muatan disusun seperti gambar di bawah, muatan A ini bernilai positif sebesar 9 mikrocoulomb dan di muatan B ini bernilai negatif sebesar 4 mikrocoulomb. Kemudian konstantanya ini suatu tatapan, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat 6 coulomb. Yang ditanyakan, berapa perubahan energi potensial listrik muatan B jika bergerak ke muatan A? Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Tadi kan yang diketahui muatannya masih berbentuk mikrocoulomb. Nah, kita jadiin coulomb dulu. Jadi ada muatan A dan muatan B. Muatan A ini kita simbolkan dengan Q1, kemudian muatan B ini kita simbolkan dengan Q2, kemudian ada jarak antara muatan A dengan muatan B ini sebesar 10 cm, nanti kita rubah dulu menjadi meter. Yang pertama ada Q1. Q1-nya kita ubah ke coulomb, jadinya 9 kali 10 pangkat 6. Kemudian Q2-nya kita ubah juga menjadi 4 kali 10 pangkat 6. Dan R-nya kan 10 cm. Nah, kita ubah jadi meter. Jadinya 0,1 meter. Kita cari, dicari kan perubahan energi potensial listrik. Perubahan energi potensial listrik ini kita bisa menggunakan rumus EB sama dengan K Q1 kali Q2 per R. K-nya kan konstanta. Nah, sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tadi yang muatan A sebesar 9 kali 10 pangkat 6. Kemudian Q2-nya 4 kali 10 pangkat 6. Dan yang terakhir jaraknya sebesar 10 pangkat min 1. Karena kita jadiin meter. Nah, menghasilkan hasil akhir P sama dengan 324 dikali 10 pangkat min 2, satuannya Joule. Jadi, perubahan energi potensial listrik muatan P ini jika bergerak ke muatan A, yaitu sebesar 324 kali 10 pangkat min 2 Joule. Oke, paham ya? Lanjut, kita bicara mengenai potensial listrik.
Potensial listrik merupakan perubahan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji ini dipindahkan di antara dua titik. Nah, rumusnya yaitu potensial listrik itu V sama dengan EP per Q2 atau kita tuliskan dengan K Q1 per R. Untuk V, potensial listrik ini satuannya volt, kemudian EP ini energi potensial, Q-nya muatan uji, K-nya konstanta, dan R-nya jarak antar muatan. Oke, langsung ke contoh soal. Nah, semisal ada sebuah bola dimati dengan 4,00 kali 10 pangkat 6 coulomb. Kemudian hitunglah potensial pada titik yang berjarak 0,2 meter dari muatan, kita beri label titik A, dan titik yang berjarak 0,4 meter dari muatan, kita beri label titik B. Nah, berarti ada dua titik ya. Kita tulis dulu Q-nya. Q-nya yang diketahui sebesar 4,00 kali 10 pangkat 6. Untuk jaraknya ini satuannya udah meter ya, jadi kita nggak perlu rubah. Kemudian kita cari satu-satu karena ada di dua titik. Potensial mutlak dihitung dengan menggunakan persamaan K Q per R. Nah, karena ada dua titik, yang satunya titiknya dilabeli dengan titik A, yang satunya titik B, kita labeli juga dengan RA sama RB. Sama VA sama VB. Hanya kan 0,2. Untuk RB-nya 0,4. VA sama dengan K Q per RA. K-nya 9,10 pangkat 9. Nah, di sini terdapat kesalahan dalam pengetikan. Ini harusnya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Maaf teman-teman. Nanti bisa ditulis ulang untuk konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya, muatannya yang diketahui yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat 6. Dan dibagi jaraknya 0,2. Hasilnya yaitu 18 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, kemudian ini yang ada di titik A. Sekarang kita hitung yang di titik B. Yang di titik B ini berjaraknya sebesar sejauh 0,4 meter. Nah, rumusnya masih sama. VB sama dengan K. Q per RB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya itu kan sama, semua boleh dimati. 4 kali 10 pangkat 6. Kemudian untuk jaraknya di titik B ini sebesar 0,4. Nah, hasil akhirnya yaitu 9 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, paham kan? Semoga paham ya. Kemudian, ini sama ya. Kita bicara mengenai hubungan potensial listrik dan medan magnet. Yang pertama ada pada konduktor dua keping sejajar. Konduktor dua keping sejajar ini yaitu dua keping logam sejajar yang dihubungkan dengan sebuah baterai sehingga kedua keping mendapat muatan sama tetapi berlawanan tanda. Nah, ini yang kotak ini keping pertama dan ini keping kedua. Ada keping pertama dan keping kedua. Kemudian diberi muatan yang di keping sebelah kiri ini muatannya positif, kemudian yang di keping sebelah kanan ini muatannya positif. Yang dihubungkan dengan sebuah baterai ini. Baterainya di sebelah sini, kemudian ada jarak antara keping pertama dan keping kedua. Pada muatan positif Q muatan positif bekerja gaya listrik F sama dengan Q dikalikan E. Yang arahnya itu ke kanan. Arahnya ke kanan. Kita lihat nih. Nah, arahnya ke kanan. Gaya F ini arahnya ke kanan. Untuk memindahkan muatan positif Q dari A ke B, ini keping yang A dan keping B ini mau dipindahkan ke sini, diperlukan gaya F aksen. Kalau ini di F,
Nah, untuk ke arah kiri ini kita beri simbol F aksen. Nah, diperlukan gaya F aksen yang sama besar melawan gaya F. Nah, ini harus F dan F aksen ini harus sama besar. Kemudian usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q dari A ke B, muatan. Dan di sini ke B itu bisa kita tuliskan dengan WAB sama dengan F aksen kali D dengan F aksen sama dengan F aksen sama dengan F ini kan tadi sama besar. Nah, sama dengan Q kali E kali WAB. Nah, ini Q kali E kali WAB-nya sama dengan Q kali E kali D. Jadi, hubungan antara potensial listrik dan medan listrik ini kita tuliskan dengan WAB sama dengan E dikalikan P dikalikan E dikalikan PAB. Nah, jadi untuk WAB ini W-nya itu usaha. Jadi usaha untuk memindahkan sebuah muatan ini bisa kita katakan sebagai perubahan energi potensial. Nah, rumusnya yaitu E dikalikan P dikali A E dikalikan PAB. Nah, sama dengan Oke, saya ulangi, maaf ya tadi ada gangguan. Hubungan antara potensial listrik ini bisa kita katakan untuk usaha dalam memindahkan sebuah muatan atau perubahan energi potensial. Usaha ini namanya kan W. Nah, WAB usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B. Nah, bisa kita gunakan rumus delta EPAB sama dengan Q delta VAB atau sama Q sama dengan Q dikalikan VB min VA. Delta EP ini, EP-nya kan energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik dari ini keping antara A dengan keping B. Atau bisa menggunakan rumus Q dikalikan delta VAB. Nah, V-nya kan potensial listrik, Q-nya itu muatan, atau kita juga bisa menggunakan rumus Q dikalikan VB min VA. Berarti potensial di keping B dikurangi potensial di keping A. Itu ya. Jadi ini kita gunakan, rumus ini kita gunakan untuk perubahan energi potensial atau untuk memindahkan sebuah muatan gitu. Kemudian hubungan antara potensial listrik dan medan listrik pada keping sejajar. Keping sejajar tadi ada dua keping A dan keping B tadi. Kita rumuskan dengan E sama dengan delta VAB per D. Delta VAB yaitu beda potensial antara kedua keping, antara keping A dan keping B. Kemudian E-nya ini kan kuat medan listrik, dan D-nya itu jarak antara kedua keping. Jadi jarak antara keping A dan keping B. Bisa teman-teman lihat, antara A dan B ini jarak antara keping A dan keping B. Nah, setelah tadi kita berbicara pada dua keping sejajar, kita masuk ke bola konduktor. Nah, pada konduktor bola berongga.
Bisa teman-teman lihat bola konduktor ini terdapat jari-jari, kemudian ada titik B, titik C, dan titik D. Muatan pada bola logam berongga ini tersebar pada permukaannya, sebab di dalam bola itu tidak ada muatan. Semua titik yang berada dalam bola konduktor akan mempunyai potensial yang sama besar dengan potensial di permukaan bola tersebut. Jadi muatannya ini ada di yang gambar yang warna biru ini. Nah, ini muatannya ada di sini, di pinggir, di permukaan bola gini, tersebar di sini. Nah, kemudian potensialnya ini akan sama besar dengan potensial yang ada di permukaan bola. Potensial listrik pada bola logam berongga bermuatan, muatannya ya, ini kita rumuskan dengan ada dua rumus. Yang pertama itu di dalam dan di kulit bola, dan yang satunya ada di luar bola. Jadi rumusnya beda. Ketika di dalam dan di kulit bola, ini rumusnya VD sama dengan VDM. Yang di sini di dalam dan di kulit bola ini sama dengan VC sama dengan K dikalikan Q per R sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan Q per R. Ini untuk yang ada di dalam dan di kulit bola ya. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan sebuah soal, jadi jangan sampai terkecoh. Yang diketahui itu ada di mana dulu, ada di dalam dan atau di kulit bola, atau ternyata itu ada di luar karena rumusnya berbeda. Kalau di luar kita bisa menggunakan rumus VB sama dengan K Q per R sama dengan 1/4 pi epsilon Q per R. Nah, ini juga mohon maaf teman-teman, ini ada kesalahan penulisan. Untuk ini harusnya kan R besar. Nah, kalau ini harusnya kita tuliskan dengan kaki per R kecil. Nah, karena R kecil lebih besar dari R besar. Nah, ini harusnya kita tuliskan dengan kaki per R kecil ya. Untuk karena ketikanya otomatis ini jadinya kapital. Nanti teman-teman bisa perbaiki untuk penulisannya VB sama dengan K Q per R-nya R kecil sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Nah, sama menambahkan kalau bedanya tadi kan ini kaki per R besar. Nah, kalau ini kaki per R kecil. R besar itu jari-jari bola. Kalau R kecilnya itu jarak dari pusat bola ke titik ini, ke titik CB. Nah, itu jarak dari pusat bola ke titik ini kita simbolkan dengan R kecil. Kalau R besarnya kita gunakan untuk jari-jari bola. Dengan muatan Q digunakan dan jari-jari. Oke, setelah kita membahas hubungan antara potensial dan medan listrik, sekarang kita lanjut ke kapasitor ya. Sebelum kita masuk ke kapasitor, teman-teman semua pasti setiap harinya tidak pernah lepas dengan segala macam alat-alat elektronika. Nah, yang terutama HP. HP pasti untuk apalagi di
kondisi masih pandemi saat ini, pembelajaran secara online, otomatis HP selalu kita butuhin ya. Kemudian ada TV, AC, itu bisa kalian temuin di rumah masing-masing. Nah, ketika kalian menggunakan berbagai macam alat elektronika tersebut, pernahkah kalian bertanya bagaimana alat-alat tersebut itu dapat menyimpan energi sehingga bisa digunakan? Nah, contoh-contoh tersebut seperti HP, TV, AC, dan lainnya itu di dalamnya menggunakan ini alat-alat kapasitor. Sekarang apa itu kapasitor? Nah, kapasitor itu apa sih? Kapasitor adalah tempat penyimpanan energi yang dapat menyimpan energi kurang dari 10 joule. Kapasitor digunakan karena dapat dimuati dan melepas muatannya dengan sangat cepat. Nah, beberapa aplikasi kapasitor diantaranya adalah blitz pada kamera. Nah, gak asing kan? Nah, untuk kapasitor kita rumuskan dengan C sama dengan Q per V. C itu kapasitansi, satuannya farad, kemudian Q-nya muatan listrik, dan V-nya beda potensial. Nah, untuk kapasitor ini juga terdapat pada keping sejajar maupun dalam bola berongga, bola konduktor. Untuk yang pertama, ini kita bahas dulu kapasitas kapasitor dalam keping sejajar. Ini dapat kita rumuskan dengan ada 3 rumus. Yang pertama, C sama dengan Q per V atau C sama dengan Q per kurung buka Q kali D per epsilon 0 dikalikan A kurung tutup, dan yang terakhir ada C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Nah, jika kapasitor keping sejajar ini pada dielektrik yang bukan udara, ini rumusnya kita menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikalikan epsilon R dikalikan A per D. Epsilon 0 itu kan permitivitas udara. Ini juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya, mempunyai tetapan itu sebesar 8,85 kali 10 pangkat -12. Untuk A-nya, yaitu luas tiap kuping, satuannya meter kuadrat, C-nya kapasitansi, satuannya farad, D-nya jarak antar keping, dan epsilon R itu konstanta dielektrik. Oke, sekarang kita masuk ke analisis rangkaian kapasitor. Ini sama. Jadi kapasitor itu bisa dirangkai secara seri maupun dirangkai secara paralel. Yang pertama, ini kita bahas dulu yang susunan seri dari kapasitor. Bisa teman-teman lihat, kapasitor ini bentuknya seperti ini. Kayak ada 2 garis sejajar ini. Nah, ini kan dirangkai secara bersebelahan. Otomatis ini rangkaian seri, kayak rangkaian pada umumnya, rangkaian lampu yang kita susun secara seri yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kan biasanya disusun secara seri maupun secara paralel. Nah, begitu juga dengan kapasitor. Kapasitor bisa disusun secara seri dan juga disusun secara paralel. Untuk muatan pengganti atau QS. QS ini S-nya seri. Dan seri ini sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Jadi, QS sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Nah, untuk potensial pengganti rangkaian seri ini
sama dengan jumlah potensial pada masing-masing kapasitor. Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. Nah, yang terakhir untuk kapasitas pengganti rangkaian seri, kita rumuskan dengan, ya kalau seri ini kapasitas penggantinya diingat-ingat ya, rumusnya 1 per C total, jadi ini kita 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3 plus 1 per Cn. Nah, ini kalau untuk susunan seri dari kapasitor. Berarti nanti untuk yang paralel, berarti kebalikannya. Nah, untuk susunan paralel kapasitor, ini bisa kalian lihat. Nah, ini ya kalau yang seri, kapasitornya disusun secara bersebelahan. Kalau paralel, ini atas bawah gitu. Untuk muatan pengganti rangkaian paralel, nah, itu sama dengan muatan pada masing-masing kapasitor. Nah, ini juga kesalahan dalam mengetik ya. Ini untuk susunan paralel kapasitor, Qp sama dengan P-nya kan paralel. Nah, ini untuk mudahin kalian aja. Nah, kalau Qs berarti seri, kalau Qp berarti paralel. Sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, untuk potensial pengganti rangkaian paralel, ini nanti kita coret. Nah, karena ini kesalahan dalam mengetik. Nah, potensial pengganti rangkaian paralel itu sama dengan jumlah potensial pada masing-masing kapasitor. Jadi rumusnya Vp sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, ini yang bikin beda nih antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel nih, kapasitas pengganti rangkaian paralel ini kita rumuskan dengan C total sama dengan tinggal kita jumlah C1 plus C2 plus C3 plus Cn gitu ya. Jadi nggak beda jauh sama rangkaian lampu yang kita susun secara seri maupun paralel. Ini kurang lebihnya juga sama di susunan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Kalian ingat-ingat untuk susunan kapasitor yang dirangkai secara paralel, ini kapasitas penggantinya tinggal kita jumlahkan. Kalian hafalin salah satu aja, berarti kalau untuk susunan seri, berarti kebalikannya gitu. Nah, terakhir kita bahas energi potensial kapasitor. Persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor atau energi potensial ini kita rumuskan dengan W sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C sama dengan setengah Q kali V sama dengan setengah C kali V kuadrat. C-nya tadi kan kapasitas kapasitor, satunya farad, Q-nya muatan yang tersimpan dalam kapasitor, V-nya beda potensial antar keping kapasitor. Oke, sekarang kita membahas contoh soal-soal. Contoh soal yang pertama, ini terdapat sebuah kapasitor tersusun atas dua lempeng konduktor. Nah, yang luasnya masing-masing 5 kali 10 pangkat min 4 dan terpisah pada jarak 0,8. Jaraknya 0,8 meter. Dan disuruh hitung kapasitas kapasitor tersebut apabila di antara kedua lempeng konduktor ini terdapat yang pertama di udara, yang kedua bahan dielektrik
dengan permitivitas relatifnya yaitu 80. Sekarang kita jawab. Kita lihat dulu yang diketahui. Tadi ada luasnya yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat 4. Kemudian ada jarak. Jaraknya juga diketahui sebesar 0,8 meter. Dan yang terakhir ada bahan dielektrik. Permitivitas relatifnya sama dengan 80. Kita jawab satu-satu dulu. Nah, kita menggunakan rumus C sama dengan epsilon 0 dikalikan A per D. Nah, kemudian kita masukkan untuk epsilon 0 ini kan tetapan, yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Luasnya tadi diketahui sebesar 5 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk D, nah D-nya ini jaraknya yaitu 0,8. Menghasilkan hasil akhir yaitu C sama dengan 55,3125 kali 10 pangkat min 16 satuannya farad. Ini untuk yang di udara. Kemudian kita hitung yang bahan dielektrik. Nah, permitivitasnya diketahui 80. Jadi kita menggunakan rumus C sama dengan epsilon A per D sama dengan epsilon dikalikan epsilon R karena tadi diketahui bahan dielektriknya dikali A per D. Epsilon 0-nya kita masukin dulu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian untuk epsilon R bahan dielektriknya tadi yang diketahui 80. Baru kita masukin luasnya 5 kali 10 pangkat 4 dan jaraknya dibagi 0,8. Hasil akhirnya yaitu C sama dengan 4,425 kali 10 pangkat min 16 farad. Paham ya? Kita masuk soal kedua. Terdapat 3 kapasitor dirangkai secara seri dan paralel seperti gambar di bawah. Jika C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 4 mikrofarad, C3-nya 4 mikrofarad, maka kapasitas penggantinya adalah sebesar, kita biar enggak pusing, kita tulis dulu C1-nya 2 mikrofarad, C2-nya 4, dan C3-nya juga 4 mikrofarad. Yang ditanyakan kapasitas penggantinya. Kalau dirangkai secara seri dan paralel, berarti ini kita hitung satu-satu dulu. Ya. Kita hitung kapasitor C2 dan C3-nya dulu, yang dirangkai secara paralel. Rumus kapasitas pengganti, jadi dijumlah ya. Untuk karena paralel, ini kita jumlah. CP sama dengan C2 plus C3. C2-nya berapa? 4. Nah, C3-nya juga 4. 4 plus 4 sama dengan 8. Ini masih mikrofarad. Nah, setelah kita cari kapasitas pengganti yang rangkaian paralel, kemudian baru kita serikan kapasitor C1 ini dan CP, kapasitor paralel. Kita bisa menggunakan rumus 1 per C sama dengan 1 per C1 plus 1 per CP sama dengan 1 per C1-nya. C1-nya kan 2. 1 per 2, kemudian CP-nya yang diketahui 8 plus 1 per 8. Kita samakan dulu penyebutnya, berarti kan kita jadikan 8. Nah, jadi hasilnya 5 per 8. Nah, berarti kita balik dulu. C sama dengan 8 per 5 mikrofarad. Ini berarti kapasitas pengganti untuk rangkaian paralel
sebesar 8 mikrofarad. Nah, kalau yang rangkaian seri sebesar 8 per 5 mikrofarad. Nah, ini atau bisa kalian ubah satuannya ke farad. Nah, diingat-ingat ya, 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat 6. Paham ya ketika menemukan soal gabungan antara rangkaian seri dan maupun rangkaian paralel. Dan soal terakhir, ada dua kapasitor masing-masing 200 farad digabung secara paralel. Gabungan tersebut kemudian digabung secara seri dengan kapasitor 100 farad. Kemudian diisi dengan sumber VB. Nah, dengan potensialnya V sama dengan 5 volt. Yang ditanyakan berapa energi yang tersimpan dalam kapasitor tersebut. Jadi ini juga caranya sama, kita cari satu per satu dulu, mulai dari yang paralel, kemudian kita hitung yang seri, kemudian baru kita bisa mencari energinya. Nah, kita cari dulu yang paralel. CP sama dengan, kita anggap saja C1 plus C2, dua kapasitor ya. Jadi C1 plus 2 ini digabung secara paralel. Berarti 200 farad plus 200 farad sama dengan 400. Kemudian baru kita cari menggunakan rangkaian seri ya. 1 per CS sama dengan 1 per CP1 plus 1 per C3. Nah, sama dengan 1 per 400 plus 1 per 100. Nah, ini yang digabung secara seri kan kapasitornya 100. 400-nya dari ini hambatan mengganti paralel. Nah, menghasilkan hasil akhirnya CS sama dengan 80 farad. Nah, kalau udah ketemu, baru kita cari energi yang tersimpan dalam kapasitor ini menggunakan rumus EP sama dengan setengah C dikali V kuadrat. C-nya berapa? Nah, C-nya ini, yang ini 80 dikali 5 kuadrat. Terus sama dengan energi yang tersimpan jadi sebesar 1000 joule. Gitu. Paham ya? Nah, setelah kita bahas yang kapasitor, yang terakhir kita membahas penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu debu yang menempel di layar televisi. Nanti bisa kalian lihat di rumah kalian masing-masing. Dalam kasus ini, menempelnya debu pada layar TV itu terjadi karena debu tersebut ditarik secara listrik. Sebuah layar TV secara konstan ini ditembaki oleh elektron-elektron, sehingga nanti layar TV-nya akan bermuatan negatif. Nah, kalau udah bermuatan negatif, muatan negatif pada TV tersebut ini akan menginduksi partikel debu dalam udara yang ada di depan kaca TV. Nah, makanya mengakibatkan debu itu mendapat sebuah gaya tarikan dan akhirnya menempel pada layar TV. Nah, nanti bisa diamati di rumah kalian ya. Kemudian yang contoh yang kedua yaitu terjadinya petir. Petir ini merupakan salah satu contoh dari fenomena listrik statis karena terjadinya petir ini diakibatkan adanya perpindahan elektron. Petir kan hanya muncul dengan waktu yang singkat ya. Nah, ketika elektron bebas itu berhasil pindah tempat, maka petir itu akan hilang. Nah, itu kalau elektron bebasnya berpindah tempat. Nah, ketika langit kelebihan elektron,
petir pun akan muncul mengarah ke daerah yang memiliki elektron yang lebih sedikit. Karena elektron di langit yang sudah terlalu menumpuk, petir pun akan secara cepat menyambar benda-benda tinggi yang ada di bumi. Nah, ini terjadinya petir dengan fenomena listrik statis. Yang ketiga yaitu printer laser. Ini sering kita jumpai ya di sekolah ataupun di kantor-kantor, di tukang fotokopi gitu. Printer laser ini bekerja menggunakan muatan listrik statis. Nah, pada saat drum yang bermuatan positif ini berputar, laser bersinar melintasi permukaan yang tidak bermuatan. Nah, makanya laser ini selanjutnya itu akan menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar kertas akan melewati fuser. Nah, pada bagian fuser ini akan mengalami pemanasan yang menyebabkan kertas terasa panas kan saat keluar dari printer kan itu pasti kalian pegang itu kan kertasnya ya nggak panas, hangat gitu. Nah, printer laser ini banyak dipilih untuk mencetak karena lebih cepat, lebih akurat dan juga lebih ekonomis. Nah, ini ada 3 contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin kalian bisa menanyakan di sesi diskusi nanti, atau nanti kalau misal waktunya kurang, nah kalian bisa tanyakan di WA, silakan WA saya, tanyakan WA, ya ini maksudnya gimana gitu, atau kalian tanya mana yang belum paham. Oke, saya cukupkan pertemuan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.